Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nama Al-Fatihah bukan sekedar nama yang kemudian diberikan untuk memberikan isyarat bahwa surah ini adalah sebagai pembuka dalam mushaf Al-Quran dari urutan surah 114 surah itu, juga bukan sekedar surah pertama yang dibacakan dalam salat ketika kita bertakbir dan membaca iftitah kemudian membaca surah dalam Al-Quran, tapi juga dinamakan Al-Fatihah. Al-nya juga bermakna istighraq, yaitu mencakup makna-makna istimewa yang sangat luas, komprehensif, dan holistik. Banyak makna keistimewaannya. Bisa berarti asy-syifa, surah yang mengandung unsur pengobatan yang kesembuhannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diberikan nama asy-syifa, bukan sekedar kita ketahui, tapi fungsinya kita terapkan dalam kehidupan saat Allah ujikan sakit kepada diri kita. Maka bacakanlah surah ini seperti Nabi mengajarkan, seperti sahabat mempraktikkan dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit yang sulit pun dicontohkan langsung di masa Nabi itu bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surah ini juga disebut dengan surah As-Salah atau surah Al-Hamdu karena dengan bacaan surah ini dibenarkan salat seseorang, bahkan menjadi rahasia dalam salat ketika membaca surah ini. Seperti kita terangkan di pertemuan lalu, rahasia salat, rahasia Al-Fatihah, kenapa disebut dengan surah As-Salah, bahkan disebut dengan surah Al-Hamdu. Bukan sekedar surah ini dibacakan dalam salat saat kita berdiri, tapi ada rahasia yang tercantum dalam hadis qudsi ketika Allah menyampaikan qasamtus shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku telah bagi salat menjadi dua bagian, antara aku dengan hambaku masing-masing punya hak dan kewajiban. Kalau hambaku benar menunaikan kewajibannya, maka apapun yang dia minta saat sholat itu, aku akan kabulkan. Jadi fungsi sholat itu bukan sekedar ibadah yang ditunaikan, tapi di situ ada janji Allah untuk mengabulkan doa-doa yang disampaikan. Karena itu dalam kitab-kitab fiqih, baik yang klasik, ya, klasik salafan dan kontemporer khalafan, yang dulu dan yang sekarang, as-salatu tu'na biha ad-du'a. Salat itu dipahami juga dengan doa. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab fiqih, maka kalimat pertamanya as-salat fil lughati ad-du'a. Salat menurut bahasa maknanya doa. Kenapa disebut dengan doa? Karena semua bacaan-bacaan dalam salat itu isyarat dan isinya menunjuk kepada doa. Takbir sudah doa, iftitah doa. Ternyata Al-Fatihah pun doa, sampai kita mau salam isinya doa. Jadi kalau Anda banyak berdoa dalam sholat, coba cek berapa banyak bagian yang dikabulkan. Nah saat kita berdiri di Al-Fatihah itu, ada hadis qudsi khusus akan mengabulkan apa yang kita minta jika benar bacaan Al-Fatihah kita. Dari mana taunya? Dari hadis qudsi yang kita bacakan di pertemuan lalu. Idza qala al-'abdu, saat hamba mulai membaca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla, langsung dijawab oleh Allah kalimat itu. Jadi jangan sampai kita memiliki gambaran saat membaca Al-Fatihah dalam salat itu hanya bacaan biasa, langsung dijawab oleh Allah. Baca Fatihah sebanyak-banyaknya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menggantikan Al-Fatihah dengan surat apapun di dalam salat. Bahkan la salat liman lam yaqra'u bi Fatihatil Quran. Tidak akan dikatakan orang itu salat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Genggam Fatihah,
wabarakatuh.